akan terbukti, akan terlihat nanti, ya. Siapa yang memfitnah, siapa yang zolim, nanti akan terlihat. Allah akan menunjukkan dengan sendirinya. Aku mau pergi periksa. Kita akan selalu memperbaiki apa yang salah, apa yang tidak bagus. Nah, ini waktunya kita memperbaiki semua. Jadi kita recovery, kita di 2025 ini kita berharap insya Allah kita akan upgrade, cari lagi yang terbaik, yang lebih bagus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Siapa yang tidak tahu Mira Hayati? Seorang wanita yang selalu pamer emas di media sosial, namun kini nasibnya sungguh tragis. Apa yang terjadi padanya? Simak informasi selengkapnya. Perjalanan kasus Mira Hayati bos skincare Makassar. Jadi tersangka November tahun 2024, kini baru ditahan. Perjalanan kasus Mira Hayati alias MH, bos skincare asal Makassar yang kini resmi ditahan polisi. Diketahui, polisi menetapkan Mira Hayati alias MH, owner sebagai tersangka atas dugaan penggunaan bahan berbahaya pada campuran bahan baku kosmetik pada November tahun 2024 lalu. Tak hanya Mira Hayati loh. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pula menetapkan MS, owner kosmetik Feni France, dan AS, owner kosmetik Ratu atau Raja Glow dalam kasus serupa. Produk-produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya antara lain adalah FF Feni France Day Cream Glowing, FF Feni France Night Cream Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, Mira Hayati Lightening Skin, dan MH Cosmetic Night Cream, kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto dalam keterangan resminya, Rabu tanggal 13 November tahun 2024. Ia mengatakan, penetapan tersangka ini menyusul hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar terhadap 67 item produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan. Produk mengandung bahan kimia berbahaya. Didik menyebut, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Sulsel, ditemukan sejumlah fakta yang mengarah pada pelanggaran yang merugikan konsumen. Hasil dari uji laboratorium ini telah membuktikan bahwa produk-produk tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna, ungkap dia. Didik menegaskan, ketiga tersangka diduga melanggar sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kesehatan. Adapun pasal yang diduga dilanggar oleh para tersangka adalah pasal 62 ayat 1 Jo, pasal 8 ayat 1 huruf A dan huruf D Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta pasal 35 Jo, pasal 138 dan pasal 136 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan selalu memastikan produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM. Ke depan, Polda Sulsel akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusut tuntas peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahaya ini demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, tutup Didik. Kenapa baru ditahan? 2 bulan berlalu, Mira Hayati akhirnya mengenakan baju tahanan tersangka. Kasubit Penmas Bid Humas Polda Sulsel, Yerlin Tanding KT mengatakan ketiganya baru ditahan lantaran berkas perkara ketiganya baru lengkap atau P21. Kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU, ujarnya saat ditemui wartawan di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Yerlin menjelaskan, penahanan ketiga tersangka dilakukan Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Meski ketiganya ditahan, 2 diantaranya Mira Hayati dan Agus Salim langsung dibantarkan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan kondisi kesehatannya. Yang 2 tersangka dibantarkan tetap dilakukan pengawasan melekat.
Kemudian yang satu, Mustadir dengan Sila, sudah di rutan Polda, jelasnya. Agus Salim mengeluhkan sesak nafas dan nyeri dada. Ia kini dirawat di lantai 5 kamar 502 Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar. Sementara Mira Hayati dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati Makassar. Sebelumnya barang disita. Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyita sejumlah produk kecantikan atau kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya. Dari puluhan brand kosmetik yang diuji laboratorium, ada 6 brand yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya. Parahnya brand-brand tersebut sudah mempunyai nama besar dan kerap digunakan masyarakat. Adapun beberapa brand kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau merkuri disebut Yudiawan, diantaranya yakni brand Fenny France, FF, Ratu Glow atau Raja Glow, RG, Mira Hayati, MH, Maxi Glow, MG, Besti Glow, BG, dan NRL. Seperti apakah sosok Mira Hayati? Diketahui, Mira Hayati merupakan bos skincare asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai pendiri owner MH Whitening Skin. Skincare milik Mira Hayati yang dijual di pasaran diduga mengandung bahan berbahaya. Hal itu terungkap dari review yang dilakukan Dr. Oki Pratama. Respon Mira Hayati saat produk skincare disebut mengandung. Sejak video review itu viral, artis Nikita Mirzani pun turut berkomentar. Patut diduga, skincare milik Mira Hayati disinyalir mengandung merkuri dan hidrokinon yang berpotensi membahayakan kesehatan. Adapun Mira Hayati adalah mantan biduan dangdut kelahiran tahun 1995 asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menikah muda di usia 16 tahun. Pada tanggal 9 Juli tahun 2020, ia mendirikan perusahaan bernama MH Whitening Skin. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan kosmetik. Produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira Hayati mengungkapkan, jika MH Whitening memiliki master stokis yang menguasai pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Termasuk 500 tim reseller dari se-Sumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Mira Hayati mengklaim produknya telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Motivator sekaligus penggagas produk kecantikan tersebut menjelaskan jika proses panjang melalui tangga kehidupan tak membuatnya lupa untuk merangkul orang lain menuju kesuksesan. Termasuk 500 tim reseller dari se-Sumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Selain itu, wanita yang akrab disapa Mira mengatakan selama pandemi produk MH Whitening Skin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan hijaban coklat tampak langsung dibantarkan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan kondisi kesehatannya. Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, Yerlin Tanding KT mengatakan ketiganya baru ditahan lantaran berkas perkara ketiganya baru lengkap atau P21. Kan sudah lengkap berkasnya. Sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU, ujarnya saat ditemui wartawan di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Yerlin menjelaskan, penahanan ketiga tersangka dilakukan Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Meski ketiganya ditahan, 2 diantaranya Mira Hayati dan Agus Salim langsung dibantarkan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan kondisi kesehatannya. Yang 2 tersangka dibantarkan tetap dilakukan pengawasan melekat. Kemudian yang 1, Mustadir dengan Sila, sudah di rutan Polda, jelasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.